aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan satwa, karena setiap satwa memiliki kondisi yang berbeda-beda tergantung spesies, tergantung usia, tergantung kondisinya. Jadi yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah fisiologisnya, yang kedua adalah bagaimana perilakunya, yang ketiga adalah ancaman bahaya, baik itu dari manusia ke hewan atau dari hewan ke manusia, dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan fisiknya. Sebelum kita melakukan handling dan restrain pada ular, ada alat yang harus kita siapkan dulu, namanya hook atau pengait. Dan sebelum kita mengambil ular yang di dalam kandang, kita harus pastikan bahwa di sekeliling kita nggak ada barang atau apapun yang bisa membuat kita jatuh ketika kita handling ularnya. Dan ada baiknya kalau misalkan posisi ularnya ada di depan saya, kita harus pastikan arah angin itu bukan mengarah ke kita. Jadi kita harus pastikan ketika hewannya di depan saya, arah anginnya tuh arahnya dari belakang ke depan. Jadi semisal nanti ada ularnya yang mengeluarkan bisanya atau ada percikan atau apapun, percikannya nanti ke bawah arah angin. Oke, ketika kita mau ambil ularnya, kita pakai hooknya lagi. Kita bisa cari dia dengan hooknya. Oke, ketika ularnya udah ada di hook, kita bisa taruh di bawah sebelum kita pegang atau handling ularnya. Nah, ketika kita mau pegang kepalanya, kita pastikan kita udah menekan kepalanya terlebih dahulu. Dan posisinya ketika kita mau ambil itu bukan kita berhadapan seperti ini, tapi diagonal atau menyamping. Jadi ini kepalanya udah aman, udah kita amankan. Kita bisa menyamping lalu kepalanya diamankan dulu lalu kita ambil. Ketika megangnya, satu tangan di belakang kepala, satu tangan lagi secure bagian bawahnya. Selanjutnya untuk hari ini kita akan melakukan cara handling dan restrain di biawak atau kadal ya. Jadi untuk keperluan peralatan dari yang akan handle nanti bisa menggunakan handuk halus. Itu buat nutup biawaknya supaya nggak terlalu stres. Terus ada juga glove tebal karena kita tahu mereka punya cakar dan gigi yang bisa gigit si handlernya. Dan jangan lupa juga walaupun udah pakai glove, kita juga pakai ekstra sarung tangan medis supaya semisal ada gigitan tetap ada perlindungan ekstra. Oke, udah bisa dipakai. Pakai. Dan untuk sebelum memasuki kandang kita perlu tahu lokasi dari biawaknya sendiri itu di mana. Karena ada beberapa biawak yang dia cenderungnya di alamnya dia suka sembunyi, jadi kita harus pastikan ketika kita mau buka kandang itu jaraknya cukup aman. Nah, kalau misalkan kita lihat contohnya di sini, biawaknya kan posisinya cukup dekat dengan manusianya. Nah, jadi sebelum kita masuk nanti kita harus pastikan biawaknya nggak akan langsung nyerang ke si restrainernya. Nanti, jadi sebelum kita buka kandang,
Kita pastikan dulu biawaknya kalau bisa menjauh dari sini. Ini usir dulu. Nah, seperti yang kita lihat ketika kita buka pintu, kita usahakan biawaknya menjauh dulu dari pintunya supaya dia nggak kabur. Kalau dirasa udah cukup aman, restrainernya bisa mulai masuk. Nah, di sini yang mau nge-restrain berusaha untuk nutup dari penglihatan si biawaknya. Dia secure ekornya, lalu dia secure bagian kepalanya. Nah, saat udah tertangkap, bisa reposisi dulu. Posisinya dibuat nyaman antara hewan dan restrainernya di tanah. Jadi bisa ditahan juga dengan kaki dan dipastikan nggak terlalu keras. Jadi dia hanya untuk menahan ekor, bukan untuk menindih. Sambil kita memperbaiki posisi tangan yang megang kepala. Nah, nanti ketika restrainernya udah ngasih konfirmasi ke kita dan cukup aman, baru kita buka kandangnya. Mau dibuka ini, dipegang ke atas, bisa? Jadi ketika kita mau periksa biawak yang ancamannya ada di mulut, di kuku, dan di ekor, kita harus pastiin dulu semuanya udah aman. Nah, ada beberapa biawak yang ukurannya bisa sampai 1 meter lebih atau 2 meter. Contohnya yang Varanus salvadori dari Papua. Nah, ini kan biawaknya ukurannya cukup kecil ya, jadi kita bisa pegang dengan 1 orang. Nah, apabila biawaknya udah makin panjang, kita butuh 1 orang tambahan untuk pegang ekornya, supaya dia nggak ngelukain si restrainernya. Biasanya untuk pemeriksaan awal, kita buka dari bagian mulut. Nah, jadi kita cukup buka seperti ini. Dan kita usahakan kalau misalkan kita mau periksa bagian mulut, karena biasanya ada luka, nah, kita bisa coba tap mulutnya dengan sesuatu yang panjang. Kita bisa lihat nanti dicoba buka di bagian samping seperti ini. Kita lihat ada luka atau enggak. Terus kita lihat di bagian yang lainnya ada luka atau enggak. Biasanya luka yang cukup umum untuk reptil tuh biasanya ada di bagian depan. Karena ketika dia stres, dia cenderung untuk nabrak kandang. Dan biasanya muncul luka di sini. Nah, ini contoh bekas luka yang lama. Jadi dia stres habis ditangkap. Di bagian mulutnya ada jaringan baru yang warnanya lebih cerah dibandingkan warna-warna kulit lainnya. Lalu kalau kita udah cek bagian kepala, nggak ada bekas trauma atau apapun, kita bisa cek bagian kuku-kukunya. Nah, di bagian-bagian kukunya kita cek apakah bagiannya lengkap atau enggak. Karena ketika biasanya disimpan di dalam kandang yang bentuknya ram atau dipelihara orang, kadang kuku-kukunya terlalu panjang karena dia nggak dipakai untuk manjat pohon atau kena gesekan yang lain-lain. Misal kalau kukunya terlalu panjang, nanti kita bisa gunting satu-satu. Tapi karena ini ukurannya masih normal, kita nggak gunting. Kalau misalkan ada kulit sisa seperti ini, kita bisa bantu ambil lalu lepas. Sebenarnya kalau di alam atau di posisinya di dalam kandang, dia bisa lepas sendiri ketika ada air di dalamnya. Cuman kalau ada bagian-bagian yang cukup susah lepas di bagian jari-jari, nah itu kita bisa bantu lepas. Misalnya ada bagian kecil yang sisa kulitnya itu bisa dilepas. Setelah bagian yang depan, kita bisa lanjut ke belakang. Dan jangan lupa untuk posisinya, kita diusahakan nggak ada di arah depan dari hewannya. Kita berusaha menyamping. Nah, yang kita jelaskan tadi ada sisa-sisa kulit yang susah terkelupas. Itu biasanya di jari, itu bisa kita bantu ambil. Kalau nggak diambil, biasanya dalam waktu lama akumulasi kulitnya akan banyak, dan kalau dia terlalu banyak,
nanti dia bisa nekan pembuluh darah yang ada di sini dan biasanya jaringannya bisa mati. Jadi ketika ada biawak atau reptil kecil seperti ini, kita bisa pastikan di bagian jari-jarinya, kulit-kulitnya bisa kita bantu kelupas beberapa. Oke, selanjutnya untuk bagaimana cara memasukkan biawak ke kandang. Jadi sebelum kita memasukkan biawak ke kandang, kita harus memastikan dulu kalau di kandang itu dia harus ada tempat tenggeran, terus tempat untuk air minum. Di sekitaran kandangnya juga harus ditutupi dengan daun. Kalau semuanya sudah disiapkan, langkah selanjutnya tinggal pertama itu memasukkan bagian kepala seperti ini. Bagian ekornya juga harus tetap dipegang. Nah, setelah posisinya seperti ini, kita tinggal mengangkat bagian tangan yang memegang kepala beserta mengambil handuk yang kita tutupi tadi. Ya. Nah, setelah selesai, kita tidak harus langsung meninggalkan satwa tersebut. Kita lihat dulu apakah dia menabrak kandang. Itu tandanya dia masih stres, karena tadi memang kita pegang maksimal ya kita lihat dia 5 menit lah. Baru kalau dia udah merasa agak sedikit aman, tidak stres lagi, baru kita tinggalkan. Tapi posisinya di saat kita melihat, diusahakan tidak berhadapan langsung dengan biawak, agak bersembunyi begitu. Cara handling dan restrain kura-kura seperti yang kita lihat di sini, kita punya kura-kura dengan spesies kura-kura matahari. Nah, untuk proses pemegangan pertamanya yang harus kita pastikan adalah ada beberapa kura-kura yang lehernya cukup panjang dan dia bisa nyerang kita sebagai yang menghandling. Jadi kita harus pastikan kalau misalkan mau pegang itu di bagian tengahnya. Nanti saya tunjukkan untuk pemegangannya seperti ini. Jadi kita pastikan dari kakinya cukup susah untuk menyakar yang handling, dan kalau kuku depannya juga bisa dipastikan nggak bisa ke arah belakang. Nah, untuk memastikan kondisi dia itu sehat atau enggak, kita bisa lihat dari cekungan matanya. Nah, kalau matanya semakin kecekung ke dalam, dia itu bisa dikatakan dehidrasi. Kalau kita ngelihat contoh burung atau mamalia atau yang lain, cukup mudah untuk memastikan mereka dehidrasi karena memang kulitnya elastis. Nah, kalau reptil kan di sini kulitnya agak bersisik ya. Jadi untuk memastikan dia dehidrasi atau enggak bisa dilihat dari matanya dulu. Dan cara handlingnya, semisal kita mau memeriksa bagian bawah, kalau misalkan ada 2 orang, jadi 1 orang bisa dibuat angkat seperti ini. Jadi dia cek apakah ada trauma, luka, retak, misalkan tertindih sesuatu, biasanya ada keretakan di sini. Nah, terus bagian bawah atau yang kita tahu sebagai plastron itu bisa dijadikan kunci identifikasi. Karena ada beberapa kura-kura yang motif bawahnya cukup sama, tapi dia jumlah bagian dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya itu berbeda. Lalu, kalau misalkan yang meriksa hanya 1 orang, kalau misalkan kita terpaksa harus membalik posisi kura-kuranya secara terpaksa, misalkan kita balik ke arah kanan saya, berarti seperti ini. Nah, kita harus ngebaliknya ke arah yang berlawanan seperti di awal. Karena di kura-kura organ-organnya, sekat-sekatnya tidak seperti di mamalia. Jadi kalau kita balik ke satu arah, kita harus balik ke arah yang berlawanan untuk secure dia.
Terus untuk identifikasinya juga kita juga bisa foto di bagian belakangnya. Nah, bagian belakang ini juga bisa dihitung, terus memastikan kura-kura ini masuk spesiesnya yang mana. Terus untuk bagian yang di antara bagian atas dan bagian bawah, di situ juga kita cek apakah ada luka atau enggak, karena bagian-bagian ini untuk hewan yang disita atau baru aja di rescue biasanya cukup tersembunyi dan kadang ada luka-luka yang sering kelewat mata. Oke. Lalu untuk memastikan mereka sesuai dengan kebutuhan kandangnya, kura-kura itu ada yang dia kaki depannya semacam flipper seperti penyu, lalu ada yang semi akuatik yang dia ada selaputnya, lalu ada yang kakinya full tidak ada selaput. Jadi untuk memastikan hewannya nanti ketika ditransport atau dibawa ke tempat rehabilitasi sesuai sama habitatnya, kita juga bisa pastikan jenis kakinya dia seperti apa, supaya nanti kalau misalnya kita taruh kura-kura darat di kolam yang airnya dalam bisa tenggelam dan justru malah bahaya untuk hewan.